Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah Masohi, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada tahun 1953, 70 tahun yang lalu kurang 1 tahun, 69 Pak Ustaz sama. Maka datanglah Mr. John, Gubernur Maluku, menjumpai Presiden Insinyur Soekarno, membawa beberapa tokoh untuk menetapkan ibu kota Maluku Tengah. Prosesnya berlanjut beberapa tahun sampai pada tanggal 3 November 1957. Lalu kemudian Presiden Soekarno bertanya, bekerja sama-sama bekerja, bergotong royong, apa bahasa Maluku Tengahnya? Lalu tokoh-tokoh itu mengatakan, bekerja sama-sama bekerja, bergotong royong, bahasa Maluku Tengahnya adalah Masohi. Kami semua kan sudah tahu cerita ini Pak Ustadz. Betul. Saya mengungkap ini bukan untuk orang Masohi. Tausiah saya ditonton oleh orang dari dunia sampai akhirat. Dari Sabang sampai Merauke, sampai ke seluruh dunia. Saudara kita yang ada di Amerika, yang di Eropa menonton tausiah ini, walaupun saya tidak bisa masuk Singapura. Tapi ceramah saya kan masuk ke handphone mereka. Mereka mesti tahu bahwa nun di wilayah timur Indonesia ada manusia-manusia yang menyebut nama kotanya, mengambil sejarah kebersamaan. Maka terwujudlah acara malam ini, bisa terwujud sedemikian rupa. Ini karena Masohi, karena kita bekerja sama. Allahu Akbar. Kalau kita dipuji supaya hati kita itu merasa kecil, maka besarkan Allah. Allahu Akbar. Orang Masohi bisa bekerja sama, orang Masohi bergotong royong, orang Masohi tidak melihat siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling kaya banyak hartanya. Mereka datang bersama-sama karena mereka melihat diri mereka hanyalah sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita dipuji ungkapan, katakan yang paling indah, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Kalau kau dikatakan suci, katakan Allah yang Maha Suci. Subhanallah. Kalau dikatakan ini karena kehendakmu, katakan kehendak Allah. Masya Allah. Kalau dikatakan ini karena berkahmu, katakan karena berkah Allah. Tabarakallah. Malam ini semua terwujud karena kemuliaan Allah dan karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Anaknya lucu ya, alhamdulillah. Begitu yang tepat. Ini ketika ditanya anaknya lucu ya, siapa dulu mamanya? Ini bukan orang Masohi. Ini orang mana? Gak tahu entah dari mana. Orang Masohi semuanya rendah hati. Mereka merasa diri mereka adalah hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba jabatan. Mereka hanyalah hamba Allah. Betul? Yang membaca Al-Quran hamba Allah, Ustadz Abdul Aziz. Yang membaca Maulid hamba Allah, Ustadz Abdul Rahman. Orang Masohi yang berada di Yaman Hadramaut belajar hamba Allah, Ustadz Abdul Rahim. Yang tausiah hamba Allah, Abdul Somad. Semua hamba Allah bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja, bergotong royong. Siapa yang paling berat tugasnya di antara kita ini semua? Mereka yang memasang lampu sampai ke atas tiang listrik. Itu yang paling berat tugasnya. Bayangkan kalau jatuh patah, tidak jatuh korslet mati, tapi mereka tidak ada duduk di atasnya.
dan tidak memberikan kata sambutan. Tidak ada dalam sambutan kata-kata di protokol tertulis berikut ini. Mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari pemasang lampu. Tapi saya yakin dan percaya mereka tersenyum, dan mereka orang yang paling ikhlas. Allahu Akbar. Amin. Abdul Somad mungkin pahala ceramahnya sudah diambil oleh subscriber, viewer, dan follower. Ria, angkuh, sombong, merasa hebat. Tapi mereka saudara-saudaraku yang bekerja sama tidak tampil ke depan. Siapa yang memasang uang-uang 2000 ini? Telur ayam, bendera kecintaan mereka kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permen-permen lambang tapak kaki. Disinilah tapak kaki yang dihisap-hisap. Saudara yang dimuliakan Allah, apa ini? Ini semua untuk mengingatkan anak-anak kecil. Mereka punya kenangan, punya sejarah. Kami dimasohi, disediakan permen. Kami dimasohi, disediakan telur ayam. Sudah direbus. Kami dimasohi, ada pisang. Begini kami diingatkan oleh kakak kami, abang kami, ayah kami, ibu kami, kakek kami, nenek kami, bahwa hari ini kami berbahagia karena kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita hormati Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah. Betul? Pimpinan Ormas, Bapak Ketua beserta seluruh anggota DPRD yang berhadir, pimpinan TNI Polri, Bapak Danpam, Bapak Dandim, di tengah kesibukan hadir bersama kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Dinas, Kepala Kantor, kepala ada kepala, tak ada kepala. Semua yang hadir ini, para habaib, al-ulama al-ajillah, Ustaz Fathuddin, Sayyidi Al-Habib, Rifqi Al-Hamid, yang besar tak dihimbau gelar, yang punya nama tak dapat disebutkan karena kalau disebutkan sampai azan subuh baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nanti kalau yang saya sebut cuman yang ada jabatan aja, oh aku kenapa tidak disebut? Dengan disebutkannya tadi semua sudah terwakili, betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mengajarkan masohi? Nampaknya jamaah udah mulai tidur ini. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mengajarkan masohi? Ada mengajarkan gotong royong? Ada mengajarkan kerjasama? Mana buktinya? Ketika terjadi renovasi Ka'bah, karena ada suatu yang terjadi di Makkah, maka pembangunan Ka'bah diadakan renovasi. Akhirnya orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy bertengkar, siapa yang paling layak meletakkan Hajar Aswad. Kata satu kabilah, kami yang paling layak. Kata satu suku, kami yang paling terhormat, maka kami yang meletakkan Hajar Aswad. Ini Ustaz marah atau gimana? Ini suara karena sudah masuk buras.
Siapa yang paling layak meletakkan Hajar Aswad? Maka mereka berkata, daripada kita kelahi perang gara-gara meletakkan Hajar Aswad, kalau begitu kita lihat besok pagi siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, maka dialah yang kita minta untuk meletakkan Hajar Aswad di sudut Ka'bah. Besok pagi dilihat siapa yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Kalau di TV ada iklannya, di Masohi tanpa iklan. Keesokan paginya apa yang terjadi? Orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram yang mendekat ke Ka'bah adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimintalah dia meletakkan Hajar Aswad. Engkau lah yang kami tunggu-tunggu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, letakkan Hajar Aswad ini di sudut Ka'bah. Lihat bagaimana bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi meminta kain. Mana kain? Lalu dibentanglah kain. Dibentanglah kain, lalu seluruh kepala-kepala suku diminta untuk memegang sudut-sudut kain, pojok-pojok kain. Hajar Aswad diletakkan di tengah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hajar Aswad di pojok Ka'bah. Simbol gotong royong, bekerja sama, tanpa harus menaikkan yang satu menginjak ke bawah. Kita tidak diajarkan belah bambu. Tahu cara belah bambu? Belah duren aja yang tahu semuanya. Belah bambu diinjak satu, dinaikkan ke atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita tentang prinsip masohi, gotong royong, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Silakan kalian orang-orang terhormat, orang-orang mulia, pegang ujung-ujung sudut kain, tepi kain. Maka seakan-akan kebersamaan ini yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba seandainya yang masuk ke Masjidil Haram pagi itu Abdul Somad. Lalu kepala-kepala suku sudah bergotong royong lelah meminta supaya Abdul Somad tolong letakkan ini Hajar Aswad. Mana? Saya yang meletakkan ya. Saya yang membangun, saya yang bekerja keras, saya yang berakal, saya yang berinfak, saya yang meletakkan. Tidak memandang tetes peluh keringat orang lain. Betul? Loh, kok betul? Saya selalu diminta begitu. Yang bangun masjid bukan saya, yang bebaskan tanah bukan Abdul Somad, yang membeli semen bukan Abdul Somad, yang ngecor bukan Abdul Somad, yang gotong royong bukan Abdul Somad. Begitu penandatanganan berikut ini. Mari kita saksikan penandatanganan prasasti masjid. Makanya saya kalau diminta, saya malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berhadir pada penandatanganan prasasti ini, sesungguhnya yang meresmikan masjid ini adalah kita semua. Tapi karena nggak muat tanda tangannya, karena terlalu banyak, saya mewakili. Allahu Akbar. Besarkan Allah supaya kau merasa kecil di dunia. Agungkan Allah dalam pikiranmu supaya pikiranmu tidak memikirkan dunia. Besarkan Allah dalam hatimu supaya dunia tidak mengalahkan jiwamu. Kepala kita ini kecil, Pak. Sekecil apa kepala? Ya sebesar ini. Nomor 9. Badan kecil, kepala besar. Dunia sebesar ini mau dimasukkan semuanya, dunia sebesar kepala, pecah pembuluh darah. Maka kalau mau dunia ini terasa kecil, besarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa acara di Masohi tadi malam begitu megah, mewah, sampai nggak tahu di mana ujungnya, gelap. Pandang ke kanan penuh, lihat ke kiri penuh, ke depan apalagi, ke belakang nggak kelihatan. Panitia tidak berkata gara-gara kami, ketua panitia Ustaz Fatudin tidak berkata gara-gara saya yang nelpon Habib Rifki. Habib Rifki tidak berkata sayalah yang mengatur kedatangan Abdul Somad.
di Maluku. Semua mereka berkata, lihat ucapan Habib Rifki tadi. Apa kata Habib Rifki? Ini Ustadz Abdul Somad datang ke Masohi karena Ustadz Fathuddin yang menelpon. Beliau membesarkan yang kecil, bukan mengecilkan yang. Beliau kembali. Beliau membesarkan hati masyarakat Masohi. Beliau katakan ke depan anak-anak Masohi yang sekarang diwakili oleh Ananda Abdurrahim Khalid. Beliau sedang berada di Yaman, Tarim Hadramaut. Doakan juga supaya anak Ustaz Abdul Somad bisa ke Tarim. Saya ingin anak saya pulang nanti dari Tarim pakai sorban, pakai jubah seperti Habib Rifki, bukan seperti bapaknya pakai peci dan pakai sarung, pakai celana. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana buktinya Nabi Muhammad mengajarkan Masohi? Ketika peristiwa hijrah dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah, nampak jelas Masohi kerjasama, gotong royong, sama-sama bekerja. Ada yang kerjanya paling ringan, hanya tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Itulah dia kakek, datuk, buyut, moyang Habib Rifki Al-Hamid. Dia adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali tugasnya paling ringan. Ali, aku akan hijrah nanti malam dan engkau tugasmu tidur di tempat tidurku. Bapak mau? Insya Allah paling ringan. Tapi nanti malam akan ada kepala-kepala suku anak-anak muda utusan kafir Quraisy yang akan mencincang dengan pedang yang panjang. Yang satu malam mereka akan datang membawa pedang yang panjang. Mereka akan satu kali tempasan, maka matilah menurut pikiran mereka. Tapi begitu mereka membuka selimut, satu orang memberikan saran, kita buka dulu, jangan akan main cincang saja, nanti kepala saya pengen. Begitu dilihat Sayyidina Ali, mana Muhammad? Aina Muhammad? Kalau bahasa kampung kami, where is Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, aku tidak tahu dia pergi kemana. Bagi-bagi tugas gotong royong yang menggantikan tidur di tempat tidur Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang menemani ke atas Jabal Sur Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin bertolak menuju Yathrib Al-Madinah Al-Munawwarah. Makanan mesti diantar. Siapa yang mengantarkan makanan? Perempuan bernama Asma, pakai alif. Asma, kalau nggak pakai alif sesak napas. Ada seorang laki-laki yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk mengintai, mengantisipasi jangan-jangan kafir Quraisy musyrik akan naik membunuh Nabi. Laki-laki yang pura-pura menggembala kambing di bawah namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang mengantar berita ke atas, hiruk pikuk di Makkah. Mereka sedang mencari mana Muhammad, kemana dia, dengan siapa dia, larinya kemana. Dia yang membawa berita adalah Abdullah. Ada pula yang menunjuk jalan, karena kalau lewat jalan biasa akan ditangkap oleh musuh. Mesti melalui jalan yang luar biasa, seperti perjalanan kami ke Masohi, jalan yang luar biasa. Besok pun pulang kabarnya begitu lagi. Siapa yang menunjukkan jalan yang luar biasa? Namanya Ibnu Uraiqid. Ada yang bertugas menunjuk jalan, ada yang membawa berita, ada yang bawa makan, ada yang menemani di atas, ada yang menggantikan di tempat tidur. Ini namanya Masohi. Inilah ajaran Islam. Inilah yang membuat kita bisa bersama pada kesempatan kali ini. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Bekerja samalah kamu dalam menolong agama Allah
jami'an, berjamaah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Itu yang dilakukan orang dulu. Tapi orang sekarang di masjid gak ada lagi kerjasama. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Itu di tempat lain. Di Masohi alhamdulillah. Kalau nggak percaya tanya Pak Imam. Di Masohi sholat berjamaah. Kenapa dibuat acaranya? Baru saya sadar, rupanya kita sedang di jalan raya. Yang listrik ini. Saya mau nanya tadi sama Ustadz Fatudin, segan. Masa profesor nanya? Saya Ustadz Somad angkuh sombong, tak mau ngasih tahu aja ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Saya sadar bahwa kita sedang berada di jalan raya, padahal ada Masjid Al-Muhajirin. Kenapa kita tidak di dalam masjid saja? Kalau dibuat dalam masjid, ini banyak yang akan unjuk rasa di luar. Abdul Somad, mana wajahnya? Jamaah ini sudah sering mendengarkan tausiah Ustaz Abdul Somad. Inilah orang yang menghabiskan paket kami 2 giga. Kami mau melihat wajahnya langsung gimana. Ternyata wajahnya putih karena lampunya terang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan masohi ketika pada perang Badar tahun kedua Hijrah. Ingat, adik-adik, anak-anakku sekalian, dari awal tausiah saya tadi sampai nanti akhir 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Itu kalian catat, kalian ingat, karena akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Pertanyaannya, coba sebutkan bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad mengajarkan masohi. Ustaz Abdul Somad, belum tahu, jangan dulu. Bagi yang tidak ingat, bagi yang lupa, apa bukti Nabi Muhammad gotong royong kerjasama masohi? Tinggal cari ceramah Ustaz Abdul Somad di Masohi, hanya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ceramah Ustaz Abdul Somad itu banyak sekali di YouTube. Gimana kami mau ingat bahwa ceramah itu di Masohi? Mudah aja. Di mana ceramah itu yang ada bunga-bunganya banyak sekali. Yang bunganya itu memang betul-betul bunganya bunga uang. Yakinlah bahwa itu sedang di Masohi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah turun wahyu untuk menentukan di mana kita berkemah?" Kata Nabi, tidak ada wahyu. Tidak ada malaikat Jibril membawa pesan dari Allah, kita berkemah di mana? Tidak ada. Boleh saya kasih pendapat? Boleh. Lalu ada air keringat mengenai lumpur di perutnya. Nabi ikut bergotong royong bekerja sama. Jadi kalau ada hari ini orang berkata pas gotong royong masjid dia petantang petenteng, ambil sana, dia ikut. Ini Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut melakukan masuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu hadis Nabi berkata, ketika sedang musafir perjalanan panjang, sampai di tengah jalan, bagaimana ya Rasulullah, kita makan apa? Lalu apa kata sahabat? Aku yang akan berburu binatang buruan. Kata sahabat satu lagi, aku yang akan mengulitinya. Kata sahabat satu lagi, aku yang akan memasaknya. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku yang akan mencari kayu bakarnya. Kalau Abdul Somad tinggal tunjuk, tim Abdul Somad, kamu berburu, kamu masak, kamu nyuci, kamu nyari kayu, kamu bakar. Aku yang akan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yami. Kau katakan kau pengikut Nabi, kau katakan kau cinta Nabi, tapi tidak ada masohi dalam dirimu. Dan alhamdulillah semua orang masohi ini
memang dia bermasohi, bergotong royong. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Siap bergotong royong, siap bekerja sama, siap masohi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membangun pesantren Ar-Rahmah yang lokasinya sudah ada tanahnya, tapi tidak bisa sendiri. Habib Rifki tidak mau masuk surga sendirian, maka dibuatlah penggalangan tadi, acaranya pakai, sebetulnya itu akadnya wakaf, tapi kemudian wakafnya berhadiah, disebut protokol dengan lelang. Mari kita sambut bapak-bapak untuk naik ke atas, penyerahan jaket oleh Ustadz Abdul Somad, penyerahan baju kaos. Kenapa ketika yang naik ibu-ibu Ustadz minggir ke samping? Mohon maaf ibu, jangan tersinggung. Kalau saya foto dengan ibu-ibu, nanti ada orang yang nakal di internet itu, dia crop, disangka orang saya buka cabang di Masohi. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Loh, kalau Ustadz Abdul Somad di crop gak mau, kenapa Ustadz Habib Rifki? Kalau Habib Rifki buka cabang gak apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua mesti dijelaskan. Kita ini mau gotong royong, masohi, bekerja sama. Sekecil apapun api yang memercik di tengah lalang kering, mesti dipadamkan, mesti dijelaskan. Jangan ada dusta di antara kita. Setuju? Apakah boleh kita bergotong royong, masohi, kerjasama dengan orang beda agama? Boleh. Mana dalilnya? Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, di sana ada 4 Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Maka Nabi membuat muahadah, perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah, 12 pasal, disusun oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Apa isinya? Orang Yahudi dengan orang Islam berbeda agama, tapi sama-sama menjaga kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari serangan Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya. Dari kota Makkah Al-Mukarramah. Padahal Abu Jahal itu, Abu Lahab itu Quraisy, sama-sama Arab dengan Nabi, pamannya. Tapi ketika dia sampai di Madinah, orang Yahudi yang nasabnya jauh, agamanya tidak sama, tapi kalau mempertahankan Madinah, bekerja sama dalam masalah sosial, dalam masalah agama. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam masalah menjaga Maluku Tengah, menjaga Maluku, menjaga NKRI, menjaga kesatuan bangsa, adakah perbedaan antara agama? Siap jaga NKRI, siap jaga habaib, siap jaga ulama. Takbir. Sallu ala Nabi. Kenapa Ustaz teriak-teriak? Ini malam guys. Setan mulai bawa kipas. Nina bobo, Nina sayang.
Untung Ustadz ceramahnya kuat. Kalau enggak, kadang-kadang Ustadz kulihat udah 3 di atas. Udah bercabang-cabang di atas. Saya kalau ceramah tuh mata saya tajam kemana-mana, ke kanan, ke depan, ke kiri. Ustadz nyari anak gadis ya. Kalau mata saya tajam, itu saya mau melihat berapa jamaah yang udah nguap. Karena kalau saya lihat ada 3 orang nguap, langsung ceramah saya tutup. Walaupun belum sampai 60 menit. Dari mulai kami makan tadi di penginapan, saya dengar baca hadrah, saya dengar baca maulid. Saya tanya Habib Riki, Habib, itu baca maulidnya di tempat kita acara nanti? Ya, 2 jam yang lalu sudah baca maulid di sini. Sampai jam ini jamaah masih tetap bersemangat. Allahu Akbar. Bayangkan kalau hujan turun. Kan mudah kok, tinggal masuk ke dalam. Iya, tapi nggak muat. Ini malam bisa tidak turun hujan. Mungkin pawangnya berapa ya? Oh, kami tidak pakai pawang, Ustaz. Kami semuanya bekerja sama dan sama-sama bekerja sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya niat baik orang baik dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Kalau boleh Ustaz nilai apa yang kurang dari acara ini? Lampunya lengkap, sound systemnya mantap, kue kotak nampaknya bagian depan dapat. Layar Pak Ustaz, ada layar di depan, ada layar ada di belakang, lengkap. Cuman saya bingung satu aja. Ini tendanya cuma di kanan sama di kiri. Biasa tenda itu di depan, ini enggak, pakai kanan kiri, macam Masjidil Haram. Panjang umur, sehat badan, bulan Februari kita umrah insyaallah, amin. Ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Panggilan Allah Subhanahu wa taala, hati tak sabar untuk menyambutnya, meleleh air mata berkata, labbaik Allahumma labbaik. Kita tahu Ka'bah itu mulia, kita tahu Makkah Madinah itu mulia. Dari mana kalau bukan dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Apakah Quran itu mulia? Mulia. Apakah Idul Fitri itu mulia? Mulia. Apakah Idul Adha itu mulia? Semua ulama mengajarkan malam, siang. Malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Siang yang paling mulia adalah siang di padang Arafah, bukan di padang panjang. Malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 83 tahun. Siang yang paling mulia, malaikat paling banyak turun tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di padang Arafah. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi orang lupa siapa yang ngasih tahu malam Lailatul Qadar dan siapa yang ngasih tahu siang di padang Arafah. Kalau bukan dia, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang cerdas, makanya kalau dikasih pas pembagian otak itu hadir. Kalau orang cerdas, kalau sudah dapat otak dipakai, jangan digoreng. Namanya otak-otak. Maka dia mikir, aku tahu Quran mulia, aku tahu Lailatul Qadar mulia, aku tahu hari Arafah mulia. Itu karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita berbahagia. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa buat maulid? Untuk apa buat maulid? Mengapa ada maulid?
Kata Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani, Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari Al-Azhar di kota Makkah, keturunan Sayyidina Hasan, anak Sayyidatina Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang bertanya mengapa buat maulid, berarti dia sama dengan bertanya mengapa kamu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, apa kata Allah? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan nikmat Allah, ingatkan mereka dengan nikmat jantung, ingatkan mereka dengan nikmat paru-paru, ingatkan mereka dengan nikmat nafas, ingatkan mereka dengan nikmat istri, ingatkan mereka dengan nikmat suami. Mudah-mudahan suaminya tidak dilarikan pelakor. Ingatkan mereka dengan nikmat pasangan hidup. Barokah maulid, mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dapat jodoh. Banyak sekali yang bilang. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Dia nggak tahu istrinya streaming. Bapak-bapak yang bilang amin tadi, ibu jangan cemburu. Mereka itu berdoa untuk anak, iya kan Pak? Lihatlah takutnya mereka, Bu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan nikmat Allah. Nikmat yang terbesar adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu lagi diulang dalil-dalil maulid di Masohi. Tapi orang kan tetap aja rese. Dari mana tadi acaranya? Maulid. Ngapain buat maulid? Siapa yang ceramah? Abdul Somad. Itu sesat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa berita kelahirannya seorang perempuan namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Bukan Suwaibah, pakai ta. Suwaibah. Terlalu sulit. Suwaibah. Suwaibah pun datang kepada tuannya. Nama tuannya Abdul Uzza. Abdul Aziz sudah. Ustadz Abdul Rahman sudah. Ustadz Abdul Rahim sudah. Abdul Somad, ini yang satu ini Abdul Uzza. Ada orang Masohi namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama kerennya Abu Lahab. Wahai tuanku Abdul Uzza Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan kubur hidup-hidup, malu punya ponakan perempuan. Dia laki-laki tuan. Apa? Keponakanku laki-laki. Adikku sudah meninggal. Inilah gantinya. Aku sangat senang. Maka Suwaibah, sejak malam ini engkau bebas, tidak lagi jadi budak hamba sahaya. Gratis kau kubebaskan dari perbudakan. Wahai Suwaibah. Suwaibah dibebaskan pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau harga satu onta 100 juta, harga hamba sahaya berdua kali lipat. Harga onta Pak Ustaz 50 juta sekian. Karena kita udah lama kenal 50 aja. Kalau satu ekor onta 50 juta, satu hamba sahaya 2 kali lipat onta 100 juta. Sodakoh infak Abu Lahab pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 juta kalau dihitung sekarang. Jadi kalau ada orang Masohi yang bersedekah 100 juta malam ini, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Sekarang saya tanya, Abu Lahab itu orangnya baik apa jahat? Jahat. Terbelah masyarakat. Yang satu mengatakan jahat, yang satu mengatakan baik. Akhirnya yang jalan tengah pahat. Baik tapi jahat. Kalau cerita tentang sedekah, maka Abu Lahab baik. 100 juta dia kasih sedekah malam kelahiran Nabi. Kapan dia menjadi jahat? 40 tahun setelah itu, ketika turun ayat Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi berkata, seandainya ku katakan di belakang bukit ini, di belakang Nabi ada bukit namanya Jabal Abi Qubays. Amin. Mudah-mudahan bibarakati malam maulid Nabi, semua yang belum sholat setelah maulid ini Nabi ini jadi sholat. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah kedatangan Ustaz kemarin di Masohi, suami saya sudah sholat. Ustaz, sholat apa bu? Sholat Jumat. Masjidnya cantik. Hayya 'alas shalah. Gak ada yang datang. Kenapa? Karena yang azan Abdul Somad. Gak ada. Tapi coba kalau yang azan itu adalah Kapolres. Hayya 'alas shalah. Semua kapolsek hadir. Siap. Betul. Itulah pentingnya orang-orang berseragam ini hadir maulid. Alhamdulillah di Masohi, pandang ke kanan TNI, pandang ke kiri Polri, Babinsa, Babin Kaptipmas hadir semua. Di atas kan nggak ada Pak Ustaz? Ada, dan POM ada, dan Ramil ada, cuman mereka pakaian Ustaz. Mohon bapak-bapak TNI Polri, kalau kalian sholat Jumat, kalau kalian ke masjid, kalau kalian maulid, pakai baju seragam kalian, biar ibu-ibu ini bisa menasehati anak-anaknya. Apa kata ibu kepada anaknya? Lihat itu, polisi maulid, tentara maulid, bapakmu baru jadi satpam udah gak maulid. Oh maaf Pak satpamnya. Allahu Akbar. Bapak-bapak yang gak punya seragam bangga gak ngeliat orang berseragam ini maulid? Siapa yang berani ngajak maulid? Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Ustaz, Allah balas gak Abu Lahab yang senang ketika Nabi lahir dia bersedekah 100 juta? Allah balas. Abu Lahab punya saudara kandung namanya Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, semuanya anak Abdul Muttalib. Berapa anaknya laki-laki? 10. Dia bernazar, nanti kalau anakku lahir 10, yang satu kusembelih lehernya. Lahir anak ke-10, itulah yang ke-10 nama anaknya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sallu ala Nabi. Aku bernazar kalau anakku lahir 10 laki-laki akan kusembelih satu. Lahir anak 10 laki-laki, dia tebus dengan 100 ekor onta, tidak jadi disembelih. 1 ekor onta 50 juta, 100 ekor onta kali 50 juta, hasilnya banyak. Kalau dibelikan cendol berenang sambil minum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paman Nabi semua itu. Paman Nabi namanya Hamzah bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat berjumpa dengan Abu Lahab. Lalu dia tanya Abu Lahab, "Hai Abu Lahab, ya, how are you today? Apa kabarmu?" Kata Abu Lahab, "Aku masuk neraka." Ayatnya jelas, "Tabbat yada abi lahabin wa tabb." Bagaimana keadaan di neraka? Kata Abu Lahab, "Khuffifa alayya fi kulli itsnin li'taqi Suwaibah." Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Aku masuk neraka, tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku membebaskan Suwaibah dalam malam kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wa bariqun nur yabdu ali ahmadi. Rahatil atyaru tasdu bilayalil maulidi
النور يبدو بمعاني الأحمد وبريق النور يبدو بمعاني الأحمد وبريق النور يبدو بمعاني الأحمد بليالي المولد بليالي المولد. Begitulah Allah membalas orang yang memuliakan malam maulid. Jadi kalau malam maulid ini ada orang yang senang, saya Pak Ustadz kapan aja maulid datang, tapi gak sholat, insya Allah azabnya diringankan setiap hari Senin. Jangan sampai begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Insyaallah semua yang hadir ini masuk surga. Ustaz Somad itu ngobrol surga enak sekali. Bukan kata saya. Yang ngomong itu bukan saya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Maka semua yang hadir ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya masuk surga. Ya Rasulullah, ya. Wa in zana, kalau dia berzina. Wa in sarak, kalau dia mencuri. Wa in zana wa in sarak, dia tetap masuk surga, tapi diobok-obok. Masukkan dulu dalam neraka, udah bersih. Neraka itu panas Pak Ustaz. Diletakkan batu kerikilnya di bawah mata kaki, diletakkan batu kerikilnya di bawah tapak kaki, mendidih otak di atas. Berapa derajat Celcius itu Pak Ustaz? Meledak Fahrenheit sama Celcius. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bi barakatil maulid, selesai maulid ini semua dosa-dosa kita diampunkan Allah. Kenapa? Mana dalilnya? Karena di dalam majelis maulid solawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asra sayyiat, Allah tutupi 10 dosa silap kesalahan. Wa rufi'an lahu asra darajat, diangkat Allah 10 derajat tingkatan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW 1424 Hijrah 2022, Masjid Al-Muhajirin dan Masjid Bani Abdullah, Kelurahan Lesane, 19 Rabiul Awal 15 Oktober. Masya Allah, saya cuma mau lihat foto saya lebih besar dari foto Nabi Rifki Al-Hamid dan Ustadz Fathuddin. Bukan salah saya, salah panitia. Begitulah orang bumi. Apa tadi Habib? Pamahanu Nusa memuliakan Ustadz Abdul Somad. Bagaimana supaya Abdul Somad nampak besar? Dibesarkan gambarnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah membalas kebaikan saudara-saudaraku sekalian. Dari Pekanbaru naik pesawat 1 jam 30 menit sampai ke Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat 3 jam 30 menit sampai ke Ambon. Dari Ambon terbang lagi ke kemana itu kemarin? Ke Namlea. Dari Namlea naik speed habis itu. Tapi Ustaz, jalannya gimana? Alhamdulillah, jalannya lancar karena saya tidur. Kata Habib Rifki, Ustaz sudah sampai. Alhamdulillah sudah sampai. Masya Allah, tabarakallah. Saudara yang dimuliakan Allah, saya sedang berada di tempat yang sangat jauh dari Pulau Sumatera. Ditanya istri saya, berapa jam bedanya Bang? Pokoknya jam kamu dan jam aku berbeda sekarang. Berbeda. Saya kirimkan foto jam saya kirim ke dia. Oh, di sana masih jam sekian. Iya, begitulah jauh, tapi hati kita tetap dekat. Panjang umur, sehat badan.
anak saya Mizian Azik Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, dia akan datang ke masohi dan sholat di Masjid Al-Muhajirin. Anak-anak bapak yang hadir malam ini itu, anak-anak ibu yang hadir malam ini, mereka akan mengatakan, disinilah ayahmu dulu tausiah. Kata Hazik, di jalan ini. Sinilah bapakmu 20 tahun yang lalu tausiah. Kedatangan saya kemari, seorang saudara yang datang dari Pulau Sumatera menyambung tali silaturahim. Yang menyatukan kita apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau engkau bukan saudaraku satu akidah, bukan saudaraku satu agama, maka engkau pun tetap saudaraku satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita mau masohi, yang dilihat itu kesamaannya, bukan yang dilihat itu perbedaannya. Andai datang bule di sini, bule kalau perempuan, kalau laki-laki pakli, rambutnya pirang, matanya biru, yang kita lihat itu kesamaannya. Tapi dia nggak Islam Pak Ustadz, dia juga bukan orang Indonesia, bukan Islam, bukan Indonesia, tetap ada kesamaan. Dia sama-sama keturunan Nabi Adam, dia bukan keturunan monyet. Itulah yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Gak boleh kita aniaya, tidak boleh kita ejek. Dia sama-sama manusia. Jadi Pak Ustadz, semua manusia ini dari Adam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam diciptakan dari tanah. Jadi bule-bule itu dari tanah, dari tanah. Orang Afrika juga dari tanah, dari tanah. Orang Indonesia dari tanah, sama. Tetangga saya dari tanah, sama. Kenapa sifatnya beda? Dia dari tanah sengketa. Tapi semua saudaraku yang ada di masohi ini semuanya orang baik-baik semua, insya Allah. Masohi ini indah di tepi pantai, betul? Alamnya subur, saking suburnya di atas pentas bisa tumbuh bunga-bunga. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan sampai membawa beruang. Cakep. Terus apa maksud pantun Pak Ustaz? Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan sampai membawa beruang. Sudah lama saya ceramah, baru dimasohilah pohon berbuah uang. Beasiswa ditanggung Ar-Rahmah, gaji guru, membangun asrama yang sudah mensupport, alhamdulillah. Abdul Somad bukan tablik akbar untuk duit orang masohi dibawa ke Pekanbaru Riau, bukan begitu sistem Abdul Somad. Yang semua diberikan, tetap dibangunkan ke pesantren yang ada di Maluku, yang ada di Masohi, yang ada di Maluku Tengah, yang ada di bumi kita. Itu untuk pendidikan anak-anak kita semua. Mereka pagi, petang, siang dan malam membaca Al-Quran di bawah bimbingan Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid. Mereka akan menjadi penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Jangan bangga dengan masjid yang besar, bangunannya sudah selesai. Siapa yang akan jadi imam? Siapa yang akan jadi khotib? Siapa yang akan jadi jamaah? Siapa yang akan memakmurkan masjid? Saya yakin dan percaya 50-100 tahun akan datang, Masjid Al-Muhajirin Masohi tetap ramai dengan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz yakin? Karena saya melihat ada anak-anak kecil, tapi mereka tidur Pak Ustaz. Dia sip-sipan. Ibu dengan ikhlasnya menggendong anak. Kenapa ibu bawa anak? Karena ibu ingin mengajarkan dan mendapatkan doa barokah maulid, supaya anak-anak inilah nanti akan bersyahadat dan mensyahadatkan di atas muka bumi Masohi. Allahu Akbar. Bapak-bapaknya baik, ibu-ibunya baik, insya Allah. Yang sudah tua baik semua, karena malaikat maut sudah dekat. Tapi anak-anak muda kita, narkoba, ganja, sabu-sabu, terlalu banyak untuk disebutkan. Belum lagi prostitusi, LGBT, belum lagi penyakit sekuler, liberal,
ateis, agnostik, disebarkan melalui internet. Belum lagi yang merusak berbagai macam kerusakan. Jangan kutuk nasib, jangan salahkan Allah. Ada jamaah yang menyalahkan Allah, salah Allah. Kenapa saya dihidupkan zaman sekarang? Kenapa saya tidak hidup zaman Nabi?